sahabat guru di seluruh Indonesia, kami menyapa Anda dalam Biru Bincang Guru. Bincang Guru, rumahnya para guru untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi apa lagi? Suka dan duka, inspirasi, Pengalaman, kisah, canda tawa, semuanya. Sebagai sesama pendidik, inilah yang kami persembahkan untuk para guru di seluruh Indonesia. Saya Francisca Susilawati, biasa dipanggil dengan Bu Sis. Nah, asal saya kalau dari namanya memang mungkin agak-agak susah ditebak, tapi kalau saya udah ngobrol agak lama sedikit medok-medoknya udah Saya dari Jawa Tengah, Ambarawa. Salam untuk teman-teman yang ada di Ambarawa, Semarang, Salatiga, Solo, Yogyakarta, kok kayak bisa. Sebelah saya Bersama ada Bu Siska ada saya. Di Biru saya dipanggil Kak Esther. Walaupun ya gimana gitu, tetap Kak Esther. Saya Esther Tulihere. Kalau lihat dari namanya, wah, kayaknya dari Magelang. Tulihere ya, Magelang banget. Bukan. Semua saya dari Ambon, Indonesia Timur sana. Tapi lama juga di Kupang, ya. Tapi ibu dari Manado. Tapi saya lahir. Jadi Kak Esther kalau disuruh milih Ambon, Kupang, Manado, Orang Indonesia. Indonesia. Tapi karena lahir besar dan belajar di Bogor, saya orang Bogor. Tapi tetap Kupang, Ambon, aku cinta kalian. Iya, saya Kris Rupati, dipanggil Bung Kris. Papa mama dari Ambon, kita Ambon ya, mendominasi. Mendominasi sekali. Tapi saya lahir dan besar di Bogor, jadi tetap orang Bogor. Tuan rumah nih kayaknya dua-dua nih. Saya Emil Sirken, itu dari nama Sirken itu memang turunan jauh di Indonesia Timur sana, K Maluku. Ya itu dari saya. Itu saya. Dipanggilnya siapa? Dipanggilnya Pace Emil. Saya ini Pace. Ada yang habis ini ada yang paling muda. Paling muda. Paling muda, paling manis. Asik. Iya, saya dipanggil Nona Desi. Wow. Nona Ambon Manise. Jadi saya menyapa keluarga di timur Indonesia di sana, ada di Ambon, di Maluku Tenggara, Kupang, Papua. Keren banget ya. Dari mulai Pace, Bung Kris, Kak Esther, Nona Mani, saya sendiri Bu Sis. Ini sebenarnya kita tanpa sengaja kita mewakili Indonesia yang begitu beragam. Indonesia yang begitu indah ya. Walaupun kita berkumpul dalam satu ruangan kecil ini, ternyata kita ada yang dari ujung sana, kayaknya Jauh sekali. jauh sekali. Itu kalau di peta gampang ya nyarinya Pak Pace. Susah nyarinya. mungkin karena bedanya 2 jam juga kali ya. Jadi di sininya sudah pagi, di sana sudah lebih siang. Lebih siang. Oke, waktu aja berbeda 2 jam dari Bogor ke KI. KI 2 jam lebih cepat ya? Lebih cepat. Waktu Indonesia Timur ya. Makanya kami lebih cenderung Lebih maju tua. ya? Lebih tua. Tua 2 jam ya. Lebih cepat menua ya, jadi jangan salahkan Pace kalau memang agak terlihat lebih dewasa. Makasih lo dewasa ya, bukan tua ya. Kalau dari Bogor ya, kalau Iya. nontonnya dari K tetap. Sama. Sahabat para guru di seluruh Indonesia, dari K, dari Ambon, dari Maluku, dari seluruh bagian Indonesia kami hadir membersamai para guru di seluruh Indonesia karena kami ingin hadir bersama-sama untuk memberikan warna lebih bagi pendidikan di Indonesia ya. Bung Kris bisa cerita sedikit nggak kenapa kita pilih Bincang Guru, Bung Kris? Oke, Bincang Guru itu kan disingkat adalah Biru, Bu Siska, sama sahabat guru juga. Nah, kita ada logonya, tapi logonya ini akan disampaikan oleh Pak Emil. Pak Emil, logonya bagaimana nih Pak Emil? Oke. Jadi Biru atau Bincang Guru itu kan ada logo kalau Bapak Ibu di seluruh Indonesia melihat di situ ada B dan G untuk melengkapi mikrofon itu. B itu bincang dan G itu guru dan pemilihan warnanya juga punya makna ya? Sangat-sangat bermakna sekali Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi pilihan warna yang pertama biru.
Warna biru itu sendiri kan menampilkan sisi ini tuh edukatif. Edukatif. Ya ada idealisme di sana, ada makna pendidikan yang mau ditampilkan. Tetapi tidak melulu sesuatu yang serius. Iya. Karena di situ ada warna orange. Ya, lebih hangat, lebih santai. Lalu dibungkus dengan apa? Dengan sarang lebah. Itu yang menunjukkan komunitas di mana Heksagonnya itu ya, heksagonnya Aceh ya. ya. Di mana guru-guru di sini kita bersama-sama bercerita bersama tentang pendidikan dalam suasana kehangatan, tetapi apa? Kita mau mengambil intisarinya seperti lebah itu. Jadi pas banget sebenarnya bincang guru itu bukan hanya melulu untuk guru loh, karena di situ juga kita simbolkan dengan lambang heksagon yang mewakili sebuah komunitas. Ya. Jadi ini kami hadir untuk ekosistem pendidikan. Kalau bicara mengenai ekosistem berarti tentu saja bukan hanya satu komponen, bukan hanya satu guru saja, tapi ada siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah, yang memang semuanya harusnya memiliki peran yang aktif dalam mewujudkan kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik, gitu ya. Nah, biru ini juga tadi Pace Emil sempat menjelaskan tentang warna yang hangat ya, orange ya. Kita tidak ingin bahwa belajar itu dimaknai dengan sesuatu yang harus sangat formal, harus sangat serius. Aduh, di sekolah udah kita banyak sekali pekerjaan yang kita lakukan, dengerin dan nonton podcast serius lagi. Tetapi bukan berarti bahwa kita hanya bercanda tanpa makna. Bahwa di dalam setiap apa yang kita bawakan itu selalu kita usahakan memberikan makna yang menguatkan, entah itu dari segi psikologinya, dari filosofisnya, atau bahkan dari pedagoginya ya. Jadi sambil nonton podcast ini juga bisa sambil santai ya. Bisa ngopi, kayak makan bisa sambil, bahkan kalau kita setelah menjadi guru jadi ibu rumah tangga sambil masak pun kita bisa lihat podcast ini ya. Jadi dengan santai sambil ngerjain admin juga bisa. Jadi seru-seruan lah ya. Jadi memang biru hadir untuk menemani para guru di seluruh Indonesia, bukan hanya untuk bercanda-canda saja, tapi juga ada makna. Tayangan kita juga ada 2 jenis ya. Iya. Jadi tayangan kita ya ada dua jenis. Jadi jenis pertama yaitu yang serius, kita belajar. Nanti kita akan mengundang para expert, para ahli di bidangnya. Lalu yang kedua bincang-bincang antara guru kayak bisa curhat-curhat. Boleh dari kami, boleh dari sahabat biru sekalian di sana. Jadi jangan lupa, tayangan kami ada 2 kali, ada yang serius itu harus tapi diikuti santai, semua ya. harus diikuti semua. Tapi ada juga yang santai. Gitu Bu. Dan juga jangan khawatir, para guru jangan berpikir bahwa ketemunya bersama dengan kami berlima terus. Tidak, karena kita akan, tadi kita udah bilang bahwa ini adalah ekosistem pendidikan. Maka kadang-kadang kita akan undang teman-teman guru dari pelosok Indonesia misalnya untuk bercerita kepada mereka, atau bahkan dari daerah-daerah kota besar. Para ahlinya, para expertnya, mungkin ada representasi dari pemerintah, orang tua, dan anak-anak. Nah, peserta didik pun bisa juga menjadi bintang tamu dari podcast Biru. Oke. Nah, soft launching kita ini memang sengaja kita pilih tanggal 23, bukan karena cap-cip kembang muncul ya. Kenapa tanggal 23 tuh? Ayo, kira-kira kenapa? Kenapa Bungkus? Oke, Bu Siska dan sahabat biru semuanya, tanggal 23 Juli itu adalah Hari Anak Nasional. Nah, sengaja Biru hadir di Hari Anak Nasional karena kita mau merayakan kehadiran dari anak-anak di seluruh Indonesia. Semua yang nonton saat ini kami mau menyapa semuanya ya. Bu Siska semuanya kita sapa semuanya karena kalian semuanya penting bagi masa depan. Salam biru, kalian semua penting bagi masa depan generasi generasi penerus. bangsa. Kita pilih tanggal 23 karena pas sekali pada tanggal 23 itu kita memperingati Hari Anak Nasional. Hadirnya profesi guru pun sebenarnya karena semua orang yang terlibat dalam profesi itu adalah orang-orang yang pasti punya concern terhadap kualitas pendidikan anak bangsa Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang anak-anak nih, masa anak-anak kita tuh pasti lucu banget ya. Seru loh. Dan mungkin suram ya. Di balik kesuraman itu ada kesusahan kayaknya. Akan
apalagi ini beda generasi nih, Mas. Betul. Jadi kita nih sebenarnya berbedanya bukan cuma latar budaya. Ya kalau diperhatikan nanti dari cerita-cerita juga pasti para pemirsa juga nanti pasti akan tahu, oh, ini kayaknya kelahiran tahun 80. Angkatan berapa ya? Taker ketakar. Sebelum 70-an. Itu nanti pasti ketangkep nih, ketakar dari kata-kata yang Dan permainannya ya. permainan kata-kata atau bahkan memori-memori yang nanti kita akan bagikan kepada para pemirsa ya. Jadi kalau saya sendiri nih teman-teman, karena saya lahir di sebuah kota kecil di Ambarawa. Kota itu dikenal sebagai kota pensiun. Jadi karena memang banyak sekali keluarga-keluarga muda yang hijrah keluar ya. Jadi saya sekolah dari TK, SD, SMP semuanya di Ambarawa, SMA-nya baru kemudian pindah. Ada satu hal yang selalu saya ingat sampai per hari ini, yang bahkan kadang-kadang di masa-masa tertentu ketika saya merasa bertanya kepada diri saya, benar nggak sih ya pendidik itu adalah merupakan profesi yang saya harus ambil sampai nanti. Lalu kemudian ketika saya merasakan pertanyaan itu, akhirnya saya berdoa mengucapkan doa untuk satu orang khusus ini, karena saking begitu besarnya dampaknya ke dalam kehidupan Masih saya. teringat ya? Masih teringat gitu. Jadi kalau tadi Pak Cek bilang ada masa-masa kanak-kanak yang menggembirakan, menghebohkan, lucu dan segala macam, ini agak sedikit haru ya, dan saya sangat berterima kasih sekali. Itu namanya Bu Sargiati. Wow. Beliau masih ada walaupun udah pensiun. Halo, Ibu. Hai, Ibu. Di Masih ingat Ambarawa. saya. Jadi Bu Sargiati ini adalah guru kelas 1 saya waktu saya kecil, dan beliau udah pensiun, tapi sebelum pensiun itu beliau menjadi kolega atau teman kerja dari kakak saya. Kan luar biasa banget kan? Biasa. Maka profesinya itu long lasting banget. Sayangnya murid-muridnya udah kemana-mana, beliau masih setia dengan profesinya dia. Kalau kenal dengan saya, ini teman-teman pasti tahu ya, tangannya basah kan ya. Kayak Esther pasti tahu banget tuh. Tahu tangan. banget. Jadi ini sekarang aja basah nih kalau. Padahal tidak apa-apa, lagi dia lagi Padahal saya nggak ngapa-ngapain deg-degan, ya. saya nggak lari-lari, Iya. saya nggak, jantung juga sehat, nggak naik tangga, tapi dia berkeringat aja, suka-sukanya dia aja keluar gitu. Itu dari kecil berarti ya, Kak? Dari Ibu kecil, Siska? dari kecil. Sehingga ketika kalau dulu kita kan suka nulis selalu pakai pensil, Tulis pakai buku bersambung, bergaris, bukan, tulis Bu? bersambung. Tulis bersambung. Bukan tulis bersambung. Menulis indah. Saya Pernah mengalami. mengalami. Oh, luar biasa. Kita dulu tegak bersambung zaman saya, itu buku selalu Ada buku khususnya ya. Iya, benar. buku selalu kotor, buku selalu sobek, pokoknya lecek deh. Udah bukan menulis halus Udah berarti ya. bukan menulis kasar juga kayaknya. Dan kalau bikin keterampilan atau prakarya itu selalu pasti lecek dan jelek hasilnya. Nah, suatu hari ada tes keterampilan di mana saya harus membuat sebuah karya, dan tangan saya itu berkeringat sekali sehingga hasilnya jelek banget. Saya udah keringetan, teman-teman udah jadi semuanya, aku belum beres-beres. Terus si guru Bu Sargiati ini menghampiri dan meminjamkan sapu tangannya. Dan beliau menenangkan bahwa nggak apa-apa, pelan-pelan aja, tangannya dilap dulu dan selesaikan. Itu yang kemudian membuat saya merasa bahwa oh, berarti guru saya melihat saya sebagai saya, bukan membandingkan saya dengan teman-teman saya yang rapi, yang kerjaannya udah beres dan segala macam. Dan sampai pada saat ini pun saya selalu merasa diingatkan oleh peristiwa itu bahwa apa yang kita lakukan di kelas nih, sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, ternyata bisa memberikan efek bagi peserta didik kita, entah bagaimana caranya dan entah kapan dia akan ingat. Jadi itu salah satu hal yang mengingatkan saya dari masa kecil saya. Walaupun di sela-sela itu ya banyak sekali ya kejadian-kejadian di mana dimarahin guru dan segala macam, tapi itu kayaknya wajar-wajar aja ya. Iya. Betul nggak Kak Esther? Benar banget. Nah, kita dengerin dong cerita-cerita masa kecil kita yang membuat kita happy, yang membuat kita bahkan mungkin sedih atau konyol atau apa gitu. Kita mulai dari kayaknya ujung sana. Yang Pak ujung. Cek ya, saya lagi Esther. Walaupun memang dia menjiwai 2 jamnya itu betul-betul. Kita di sini masih siang ya, masih sore ya. Dia udah ngantuk. Berarti dia menjiwai kayaknya udah maghrib. Dari K biasa begitu kayaknya. Malam duluan toh. Lebih dahulu dari kita. Cuma paginya terlambat bangun ya. Nah, jadi yang paling menginspirasi saya untuk kemudian concern di pendidikan
juga adalah karena masa SD terutama, saya sekolah di kampung. Nah, SD itu kan ada 6 kelas ya, 1 sampai 6. Tapi saya gurunya, wali kelas cuma 3. Kelas 1, kelas 2 tuh Ibu Songbes namanya, beliau sudah meninggal. Lalu kelas 3 itu Ibu Rahayaan, masih jadi guru sampai sekarang. Halo Ibu. Lalu kelas 4, 5, dan 6 tuh 1 guru, Pak Ignas Rumlus, panggilannya Pak Igo. Beliau masih sudah pensiun tapi juga masih ada sampai sekarang. Jadi Halo, satu Pak Igo. SD itu hanya ada 3 Saya guru hormat Pak Pak Emil. Igo. Ada beberapa guru juga yang lain, tapi yang mengalami untuk jadi wali kelas itu kebetulan cuma 3 orang. Gitu. Nah, saya sangat terkesan dengan Pak Igo ini. Pak Igo ini tuh punya jurus ampuh yang kami sebut dengan Imala. Mungkin anak-anak generasiku pasti tahu ya Imala. Saya nggak tahu kalau diterjemahkan ke kurikulum sekarang. Tapi begini Imala itu, kami sudah ada di kelas, baru tiba-tiba dibilang siapkan 1 kertas, kita tes. Lalu dikasih soal, dibaca, lalu habis itu materi hari itu kita bahas berdasarkan soal itu. Oh, Maksudnya itu ujian mendadak kalau di bukan pop quiz atau Stop quiz. Diagnostik assessment mungkin? enggak flip classroom Oke. bisa juga ya, terserah bagaimana Terserah kita. mana lagi gitu ya. Nah pokoknya itu yang beliau lakukan. Nah memang ada Itu hukumannya. otentik Pak. Otentik. Dan ada hukumannya masalahnya. Nah satu ketika dia kasih pertanyaan dan dia tidak pernah ajarkan materi itu. Tapi saya tahu. Saya tahu. Karena Anda jangan-jangan putranya Pak Igo itu. Bukan. Jadi dia mungkin ambil soalnya itu dari buku, kalau mungkin masih ingat buku pintar. Dulu tuh ada buku pintar. RPUL. Iya, ada kan? Nah, anak-anak sekarang pasti nggak tahu buku pintar. Dia bertanya penemu obat anjing gila. Rabies. Rabies nih. Bukan rabies namanya. Obatnya. Penemu obat Oke, anjing oke, gila. oke. Dan nantinya saya tahu nama orang itu. Karena pernah RPL. konsumsi. Karena saya karena sebenarnya saya anjing gilanya. Bagian terikat. Lalu saya bisa menjawab, lalu saya memberikan hukuman kepada teman-teman. Yang Untungnya tidak bisa waktu jawab. itu hukumannya adalah mereka duduk yang rapi di kursinya, saya keliling 1 kelas, lalu hidungnya saya gini. Nah, itu sangat berkesan. Terima kasih Pak Igo. Tapi di soal yang lain saya sendiri salah satu kelas. Nah, Jadi itu. 1 kelas Satu kelas ya. Ngajar hidung saya waktu itu. Pas berarti. Itu yang membuat kami harus selalu siap kapanpun gitu sebagai Luar biasa. seorang murid. Itu kalau kita kaitkan dengan teori pendidikan itu adalah independent learner. Independent. Yang bagian ke hidung. Bukan. yang selalu siap untuk menerima tugas, assignment Betul, apapun, betul. kapanpun. Harus Itu siap, independent ya. learner ya. Wah, keren ya. Tahun berapa itu Pak Ce? jangan Ketahuan. telepon. Saya SD itu berarti tahun 1995 lah. Pak Ce, 1995 saya udah mau lulus SMA, Wow. udah mau hijrah ke Bogor Pak Ce. Wow. Saya lulus kuliah. Nah, para pemirsa, para guru di seluruh Indonesia, dari cerita aja kita sudah bisa menarik begitu banyak kesimpulan. Mulai dari perbedaan umur kita, perbedaan setting budaya. Ayo kita simak sekarang cerita siapa dulu nih dari bertiga nih? Yang Ayo, tengah lah. Yang tengah. Senior. Generasi kita jauh ternyata ya. Ya banget. Tapi kejadian-kejadian itu juga tetap ada di Bogor ini. Saya lahir besar sekolah di SD, SMP, SMA di Bogor. Tapi kuliahnya memang jauh ya, di Kupang, bukan Jepang loh, Kupang. Di Undana. SD itu sangat menyenangkan buat saya waktu di Budi Mulia itu, karena ada satu orang guru saya tidak tahu, dari kecil itu agak susah dengan matematika. Jadi kalau anak sekarang dulu udah pintar semuanya dengan berhitung, dulu aduh saya KPK ya nggak tahu. Aduh sampai Kelas berapa itu, Kak? Aduh kelas berapa ya itu? Udah belajar KPK. SD ya masih belum tahu, tapi guru ini mengajarkan saya sehingga saya bisa mengerti dan tahu, dan sangat menyenangkan sekali. Pak Her, aduh kalau Pak Her masih ada ya. Saya terinspirasi dari Bapak, juga terinspirasi dari ayah saya. Saya yang dosen. Pasti. Aduh, Tisu ya, siapkan tisu. Walaupun pertama waktu saya berpikir kalau jadi guru
gimana ya? Hmm. Kalau ada Ya. ada Nona, Pace tahu kan kalau di daerah tuh ya jadi guru kayaknya masih Kampungan. dianggap ya kalau PNS jadi dekat anggota DPR apa segala. Jadi waktu ketika ada cerita lucu nih ketika saya pulang kembali ke Undana, semua teman-teman udah jadi ini ya orang Pejabat pejabat lah. di sana, udah jadi anggota DPR, anggota ini. Dia seksan jadi apa? Guru? Iya, PNS swasta. Iya, saya guru. Tapi disinilah saya memberitahukan pada teman-teman sekalian, sahabat guru, yang jangan malu dan jangan sedih dengan profesi guru, karena guru adalah Pekerjaan yang terbaik. mulia. Itu juga nanti akan menjadi salah satu topik. Maka para pemirsa, para guru di seluruh Indonesia ini nggak boleh loh ketinggalan siarannya Biru Betul, ya, betul. Bincang Guru ya. Karena kita juga akan bahas tentang ternyata profesi guru itu adalah profesi yang keren loh. Jadi bukan hanya profil yang hanya datang ke kelas dengan wajah yang lugu, mengajar dengan cara yang sama terus menerus, tapi ada begitu banyak hal yang bisa kita kulik dari profesi seorang guru. Maka mumpung kita masih soft launching nih, baru pertama kali kita siaran, bagi yang sekarang sedang menyimak atau yang akan menyimak, coba nanti masing-masing alumni-nya kerahkan. Pak C nih ya, nih Teman-teman di kampung semua harus kasih like dia. kasih like dia. Ini alumni kita nih SD-nya nih, SD-nya juga disebut berapa kali? Budi nih? Mulia, ayo jangan lupa follow, subscribe dan like. Bu Kris, ayo coba kerahkan alumni. Oke, semua yang kenal saya, Asik. semua yang nanti akan saya share link dari Biru ini, dari YouTube Biru ini, tolong di follow dan di subscribe dan juga di share juga. Sip, mantap. SD Virgo Maria, SMP Pangudi Luhur, SMA 1 Negeri Salatiga, IPB Fakultas Kehutanan, Mamma mia. PGRI seluruh Indonesia. Kasih subscribe, kasih like, share ke semuanya. Sekarang kita dengarkan generasi yang paling kecil, Yang paling kecil. nih. Yang paling muda. Saya ya? Oh bukan ya? Agri, Oh bukan. Bung Kris paling kecil. Oh, Paling kecil. Bung Kris belum Oh. share ya? Enggak, dari yang paling muda dulu. Oke, boleh lah. Oke lah kalau begitu. Oh ternyata ada yang lebih muda dari saya. Dan ternyata lebih muda daripada Bung Kris. Kalau dari panggilan saya Nona Desi, Itu dari mana tuh? jadi bisa ditebak kira-kira itu dari mana Dari ya? Medan. Dari Medan ya. Horas Tet dong. Horas ya. Nona Desi saya dari Ambon. Oh. Gusti sahabat guru di rumah saya dari Ambon, dari kota Ambon Manise. Tapi kalau dilihat dari marga, itu saya Ulorlo itu aslinya dari Maluku Barat Daya. Oh. Kalau mama dari K juga. Oh. Satu Pacele. kampung ya? Iya. Kampung Ternyata aja ada saudara. benang merah di Iya, sini. ada benang merah. Biru menghubungkan ya? Iya, kita pemakan embal. Embal. Apa itu? Itu makanan khas dari K. Salah Oh, satu makanan. Saya sudah makan itu. Ini dari Sudah? Pace. Belum. Yang lagi nonton sekarang sedang makan embal Embal. juga. Pasti Kak Bella. makan Oh. embal sama ikan asar. Jadi yang tidak salah satu cerita yang tidak bisa dilupakan saat SD. Dulu saya SD itu SD Negeri Teladan. Kemudian waktu, jadi kalau masih ingat di tahun 99 itu ada sedikit cerita sedih di kota Ambon. Kita punya konflik kemanusiaan, Ini seru nih, kerusuhan. Jadi saya pindah sekolah dari SD Negeri Teladan ke SD Impres 27 yang lebih dekat dengan rumah. Karena SD Negeri Teladan ini saya harus jalan agak jauh dan beresiko itu ya? beresiko ya untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian SMP-nya saya 2 kali pindah juga, pengaruh konflik tersebut. Jadi dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2. Jadi saya promosi akan banyak ini Bapak. Ya. SMP Negeri 2 Ambon, SMP Negeri 1 Ambon, lalu SMA-nya lulus dari SMA Negeri 2 Ambon. Kuliah ke Salatiga, ke Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, jadi waktu SD itu kita selalu berlomba-lomba mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Bapak Ibu. Lalu bisa dilupakan juga adalah makanan tambahan. Nah, apa itu? Makanan tambahan. 4 sehat, 5 kenyang. Bukan. Jadi di SD itu saya tidak tahu di sekolah SD
Yang lain? yang lain. Tapi di Kota Ambon kami punya ada sesi namanya makanan tambahan, dan itu biasa dibersamai dengan Posyandu? suntik posyandu. Oh, Ya. sama. Dapat Milo itu. Dapat Kacang susu, hijau, dan kacang kacang hijau. hijau, bubur kacang hijau dan susu, karena habis suntik harus ada asupan gizi Asupan ya gizi. Mas. Telur rebus. Telur rebus. Lalu yang selalu bertugas menemani para suster untuk suntik teman-teman itu adalah yang namanya dokter kecil. Oh. Jadi karena saya takut jarum suntik waktu kecil, saya milih jadi dokter kecil. Ternyata itu Pas lagi paling untuk mendampingi. Padahal tidak juga, saya juga disuntik. gagal rencana berarti. Menjadi dokter kecil itu sangat menyenangkan karena kita harus berpakaian seperti dokter. Lalu kita bantu para perawat yang datang ke sekolah dari puskesmas, dari posyandu. Lalu kita tiap pagi harus berdiri di samping guru kelas memeriksa kebersihan kuku teman-teman. iya. Jadi itu sangat menyenangkan. Salah satu hal yang tidak bisa dilupakan waktu SD. Sip, keren. Nah, ini kita simpan dulu. Tersimpan. Para guru di seluruh Indonesia, kira-kira profesi Bu Desi ini nanti apa? Guru kah, dokter kah, perawat kah? Nyanyi. Tukang cek kuku. Jangan kasih Nail tahu art, dulu Nona. nail art. Nail art. Jangan kasih tahu dulu Nona. Kita simpan untuk itu. Bung Kris. Oke, tadi seperti yang Bu Siska sampaikan tadi, memang guru itu penting karena menginspirasi dan juga mengubahkan, punya kesempatan untuk mengubahkan banyak orang. Dan saya pun mengalami hal itu waktu saya SD, itu di SD Mardiwana Bogor. Pada waktu itu namanya masih Mardiwana. Saya kelas 3 itu wali kelasnya kebetulan saya lupa namanya. Tapi Halo Ibu Wali kelas. Wali kelas. ya, jadi beliau sangat sabar, membimbing saya, mengajarkan saya, sampai sedikit memaksa saya untuk supaya saya bisa melampaui keterbatasan saya, dan itu sangat memberkati saya gitu ya, sangat memotivasi saya dan berguna sampai sekarang, sampai saya dewasa sampai sekarang, dan bimbingan itu dan ajaran itu tetap saya Bawa dan pegang ya, iya. Bung Kris ya. Keren ya, berarti begitu banyak hal-hal yang terjadi pada masa kecil kita, masa kanak-kanak kita, tetap kita bawa dalam memori, tetap bawa dalam ingatan kita, dan itu ternyata menjadi bagian dari perilaku kita. Iya. Nah, oleh karena itu kita pilih tanggal 23 ini sebagai tanda bagi Biru, Bincang Guru, untuk memaknai betapa pentingnya masa anak-anak dan betapa pentingnya apresiasi atau rasa penghargaan kita, atau kalau kita bilang respect lah ya, rasa hormat kita kepada anak-anak, karena efek atau dampak yang terjadi pada masa anak-anak itu ternyata luar biasa sekali. Salah satunya adalah kenangan-kenangan yang kita miliki waktu kita kecil dulu. Aduh. Saya dulu punya mainan yang nggak tahu deh apa sekarang masih ada atau enggak. Kamera yang, tapi itu juga untuk mendapatkannya itu penuh dengan upaya ya, harus rapot bagus dulu, harus ranking berapa dulu ya. Kamera tarik dari plastik, kalau kita klek-klek Iya, ada. gambarnya berubah. Ada. Bung Kris juga punya itu, Ada. punya Pernah pengalaman Pernah ya. lihat punya orang, belum pernah punya. Waktu itu. Jadi kalau Saya diklek-klek baru tahu ini Gambarnya muter-muter itu. muter-muter Pak Kris. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang bagi kita dulu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, mewah, padahal gambarnya itu cuma berseri ya, ada beberapa gambar aja gitu. Cuma 4 gambar ya, bener ya Bunik ya. Tapi kita maininnya tuh bisa 1 jam lebih gitu untuk melihat itu. Terus banyak sekali main-main yang saya mainkan bersama teman-teman. Ada congkak, kenal nggak? Congkak. Kalau Iya. saya dakon namanya Ya, kalau itu di permainan Jawa. paling sombong sih di sini. Congkak. Tapi mungkin namanya beda-beda loh. Oh, iya. Di Jawa itu kita kenalnya dakon. Congkak sih kita Congkak ya. Di Kalau di Bogor Bogor juga congkak. Yang isi dalam pot. Iya. Oh, Itu apa kami namanya? bilang Teo. Teo. Itu jauh sekali ya. Iya, Teo. Si kulibia kecil-kecil Betul. itu kan. Iya. Itu terus apalagi sih? Main bekel ya. Bekel. Main bekel. Oh, saya juara kalau itu main bekel. Sampai sekarang masih bisa. Masih dong. Mungkin nanti kita apa? Ayo. Mungkin nanti suatu saat kita bikin kejuaraan bekel. Oh, Bisa. ya, di sini ya. Ya. Nyanyiin Vindes dong. Iya benar. Kita pakai kejuaraan tradisional itu terus Betul. macam-macam ya. Kalau yang tipikal dari daerah Kalau kalian apa tuh? di Jawa bilangnya apa ya? Kita di sana gici-gici.
Apa Apa tuh? tuh? Yang kayak apa? Gambar kotak-kotak Oh, terus itu kita yang lompat. Itu engklek. Ini yang loncat-loncat itu. Engklek kalau di Yang Bogor pakai- engklek. Pakai Pakai kulit Kalau kerang. kita pakai genteng. kita pakai Kulit kerang mungkin karena Nah, di karena di daerah kaki. kalian. Ada. Ada. Nggak ada genteng ya. Jadi kita Ada bilang kan apa atap. Jadi kita bilang gici-gici karena orang Maluku itu bilang lompat pakai satu kaki itu gici. Oh, keren banget. Iya, Kalau kalau aku di pakai Bogor genteng. Hah? Aku pakai Kayak genteng kan, nah, pakai Agak pecahan susah genteng. pasti dapat kulit kerangnya. Iya. Ya kan? Kalau kami nyari kerang ke sini dulu ya. Bentengan, Benteng. cingjongkok, galasi. galasi, Ular naga. ular Ular naga, Ular naga. Gue paling suka cinggebok. cingjongkok Cingjongkok. itu Pakai yang bola pakai- plastik. Kalau dulu belum ada plastik, jadi pakai kertas dikuning. Oh, iya, disusun ya, ininya disusun. Oh, Ya enggak. disusun tapi ya disusun Oh, genteng genteng juga. itu dilempar. Saya tuh lagi mikir, saya waktu kecil main apa ya? Nggak pernah main Ya, ya? Pak Cil. Oh. Pak C pernah Ke main. hutan, ke laut kan Oh, saya. dia petualang. Tapi seru dong ya. Ini seru. Dia petualang, dia petualang. Petualang. ya. Ke hulanya, ke Kita hutan mau- nyasar, ke laut tenggelam. Di sini mau cari laut di mana, Pak? Mau cari hutan di mana? Keren deh. Sekarang memang permainan itu udah mulai jarang ya kita dapetin ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau menyempatkan sedikit waktu kita untuk ngajarin anak-anak bermain permainan tradisional Memang itu banyak suka. sekali loh yang bisa didapatkan ya. Karena secara tidak sengaja sebenarnya kita belajar banyak hal. Kerjasama Lalu, ya. Iya. Kerjasama. Sportivitas, Sportivitas. Kejujuran. kejujuran, kedisiplinan. Dan nggak pakai wasit loh. Nggak pakai Tapi wasit. sepakat. Tapi sih. Oh, iya. iya. Jadi aturan udah ada langsung. Mama-mama tuh yang Ah. suka suruh anak-anak tidur siang. Oh, tapi tidur siang penting kan, supaya nanti ketika kita dewasa tidak merindukan tidur siang itu, ya kan? Iya. Sekarang apa yang kalian rindukan? Tidur siang. Dulu kayaknya mau marah kalau disuruh tidur siang. Lompat jendela. Sama. Bisa main lompat tali sama teman-teman lalu pergi berenang ke pantai. Wah, Oh. seru ya. Jadi memang ini kalau kita lihat dari tipikal daerahnya masing-masing kan ada yang dekat pantai, ada yang dekat gunung, perkotaan, perkampungan. Tapi coba kalau gambar pemandangan sama saya Kenapa ya? Bisa sama begitu Nah, ya? pemandangan apa yang terbesit di dalam kepalanya Bung Kris? Ada dua gunung. Ada dua gunung dan sawah jalan Di gitu ya. tengahnya ada matahari nggak Bung? Ada matahari. Ya, Sebelah matahari. Soalnya kiri, tontonannya nggak sama Matahari. kok. sebelah kiri ada pohon kelapa Bung. Pohon Pohon apa? Terus bawahnya ada- ada Z-nya. Iya. Sawah. Terus ada apa burung yang pakai tengah tiga. Ya kalau huruf gitu kami ya. ada tambahan sedikit Apa warna tuh? biru di bawah dengan gambar ikan. Oh, kan ada pantai. Itu bagus. Pantai. Cuma di sebelahnya yang saya aneh adalah nggak pernah lihat sawah. Tapi saya gambar sawah. Itu saking-sakingnya kita itu konsisten semuanya. Konsisten, ya. Nah, sebenarnya ada memang beberapa yang kita pelajari dari produk-produk pendidikan kita ya, yang kemudian kita sendiri melakukan refleksi dari diri kita masing-masing bahwa oh ya ini ada hal-hal yang memang harus kita preserve atau lestarikan, ada beberapa yang harus kita perbarui Iya, karena memang zamannya juga sudah berubah, ada beberapa yang harus kita ganti karena itu nggak cocok ternyata dengan pendekatan anak-anak, terlebih bagi mereka yang mengajar anak usia dini, anak sekolah dasar, karena disitulah dasar-dasar pendidikan itu diletakkan. Bung Kris, kita sepertinya udah mau durasi nih Bung Kris. Kita Udah harus mau habis menutup ya. Kita harus menutup podcast kita pertama kali ini dengan sesuatu yang apa ya, insightful lah, Insightful. yang bisa dibawa oleh kita sendiri masing-masing dan juga oleh para pemirsa di rumah Bung Kris. Baik, Ibu Siska, Nona, Kakak, dan Pace, dan semua sahabat biru yang menonton acara ini. Tadi kita sudah melihat bahwa sejak masa kecil, kita semua itu diperlengkapi sama yang namanya wondering. Wow. Iya kan? Kita ingin tahu, kita mau explore, kita mau menemukan sesuatu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kaitannya dengan pendidikan atau tugas pendidik sebenarnya hanyalah sekedar memperlengkapi anak-anak untuk menemukan apa yang mereka minati, apa yang ingin mereka ketahui, bukan sekedar untuk hanya sekedar menampilkan apa-apa yang harus mereka ketahui, apa-apa yang harus mereka minati. Not what to think, tapi how to think. Yes. Jadi peran kita adalah memantik ya, Memantik, memantik mendampingi. rasa itu ya.
Para guru di seluruh Indonesia, satu hal yang kami akan coba bekalkan untuk kita semuanya adalah tugas kita memantik rasa wonderingnya anak-anak. Bukan hanya sekedar what what to think, to tapi think, tapi how how to to think. think. Sampai jumpa kembali di sesi yang berikutnya. Kami Bincang Guru akan menyapa Anda kembali dalam Biru. Biru. Bincang Guru. Bincang Guru. Kenapa kalian begini? Saya sendiri begini. Sinta. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan Share.